Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kiki Febrianti, NIM terakhir 004 dari kelas HES 5A. Guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Hukum ini, maka di sini saya akan menjadi pemateri pertama dari kelompok 1 pada materi yang pertama, yakni mengenai batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan juga sosiologi hukum Islam. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fakta dari sosial. Yang dimaksud fakta sosial di sini seperti adanya tindakan dalam berperasaan, dalam berpikir yang dimana di luar individu. Dan sosiologi hukum merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik, namanya sosiologi hukum Islam. Jadi sosiologi hukum Islam ini ilmu sosial yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Pertama, sosiologi. Karakteristik dari sosiologi seperti empiris, teoritis, kumulatif, dan non-teoritis. Yang kedua, sosiologi hukum. Karakteristiknya seperti deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan adanya prediksi. Dan yang ketiga, pada sosiologi hukum Islam adanya penyaluran antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Yang kedua, yakni hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Islam tarik-menarik pada wahyu dan juga akal. Di sini, wahyu merupakan sumber hukum atau bisa disebut dengan tasyrik, dan kebenarannya itu mutlak dan bersifat permanen. Sedangkan pada akal, kebenarannya itu relatif. Akal tidak bisa menentukan kebenaran secara mandiri. Hukum Islam tarik-menarik antara kesatuan dan juga keragaman seperti sumber hukum satu, penafsiran dan pemahaman terhadap nas menyebabkan adanya perbedaan dan timbulnya aliran pemikiran dan juga aliran hukum, maka muncul adanya toleransi. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara otoritarisme dan juga liberalisme. Jadi otoritarisme ini kan otoritas sendiri artinya kewenangan. Jadi suatu paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang atau kelompok atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamannya. Sedangkan liberalisme ini artinya kan kebebasan untuk berpikir dalam berindividu. Kemudian menolak adanya pembatasan. Materi yang ketiga, yakni mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, serta stabilitas dan perubahan. Realisme ini dihadapkan pada karakter idealisme hukum Islam itu sendiri. Jadi realisme menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam karena pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum. Nah, sedangkan pandangan realisme sebaliknya, hukumlah yang harus mengikuti realitas hukum. Yang keempat, yakni mengenai hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian sumber-sumber hukum pada masa ini itu berupa ada dua, yakni mengenai Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, salah satu ijtihad dari Nabi yakni arah kiblat umat Islam sebelumnya Baitul Maqdis. Kemudian ijtihad Nabi selama 16 dan 17 bulan seperti itu. Materi kelima yakni mengenai hukum Islam pada zaman sahabat Nabi. Sebelumnya yang dimaksud dari zaman sahabat Nabi ini yang dikata merupakan orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi SAW dan juga membantu dalam perjuangan dan meninggal dalam keadaan muslim. Lalu sumber-sumber Islam pada zaman sahabat ini ada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat. Akan mencari ketetapan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak terdapat dalam keduanya, maka mereka berijtihad sendiri dengan bersumber dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa setelah sahabat. Pengertian tabi'in secara kata adalah mengikuti masa sahabat kecil, dan tabi'in dimulai dari 41 Hijriah sampai 200 Hijriah. Pada pertengahan masa
pemerintah dinasti Abbasiyah. Pemikiran hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi'in. Kondisi sosial politik pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan banyak sesuatu yang baru, sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah. Untuk sumber hukum pada masa tabi'in dan tabi'in yaitu pertama Al-Quran, 2 Sunnah, yang 3 Ijma, yang terakhir Qiyas. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Pada periode Abbasiyah telah tercatat dalam sejarah penegakan hukum Islam. Lahirnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam, yang pertama yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Ahmad bin Hanbal. Yang selanjutnya taklid. Taklid secara istilah mengikuti pendapat seorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Pada masa ini hukum Islam mulai mengalami stagnasi atau jumud. Para ulama pada masa ini lebih banyak sekedar mengikuti dan pelajari pikiran dan pendapat dalam mazhab yang sudah ada. Faktor kemunculan taklid yaitu yang pertama pembukuan kitab mazhab, fantastik mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad, terbaginya daulat Islamnya, persaingan antara pengikut mazhab, pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Dan selanjutnya hukum Islam pada zaman modern. Modernisasi saat ini semakin menguatnya industrialisasi. Lalu untuk rasionalisme merupakan ciri masyarakat modern. Ada beberapa tokoh memberikan pemikiran hukum Islam modern, yaitu yang pertama Jalaluddin Al-Faghni bin Saftar, Muhammad Abdullah, Muhammad Rashid Ridho. Yang selanjutnya mengenai gerakan pembaruan, yaitu gerakan pembaruan yang dilakukan adalah seperti tajdid, pembaruan, dan di mana merupakan proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Selanjutnya interaksi antara hukum dengan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat dikatakan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial tingkat menyangkut nilai sosial dan moral. Faktor yang memulai gejala sosial itu kemiskinan, kejahatan, peperangan, pelanggaran terhadap norma, masalah kedudukan, masalah lingkungan. Untuk fungsi hukumnya sebagai pengatur hukum, pengawas, apabila terjadi perubahan dan penyelesaian masalah atau konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpehela, NIM 1911008. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama adalah hukum Islam dan perubahan sosial. Yang kedua adalah hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh dan akibat perubahan masyarakat. Yang pertama, hukum Islam dan perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial, segala perubahan dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antaranya kelompok masyarakat. Perubahan sosial. Karakteristik hukum Islam ada 4. Yang pertama, penerapan hukum bersifat universal. Yang kedua, penerapan hukum bersifat realitas. Yang ketiga, penerapan hukum berdasarkan musyawarah dan sebagai bahasa pertimbangan. Yang keempat, saksi didapatkan di dunia dan di akhirat. Hukum sebagai perubahan sarana masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau keduanya. Agar dapat melaksanakan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk pembaruan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, membantu aturan hukum untuk memperbarui atau mengatur masyarakat sehingga konsep hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat dapat tercapai sesuai yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Karena hukum memegang peranan untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran tersebut antara lain hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistem kadang sekilas proses lain dalam masyarakat. Hukum menjaga prediktibilitas dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Pertama, kaidah harus memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum, integritas dan profesional. Sarana prasarana ada sarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Kesadaran hukum masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhatu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.